Dalam isbat mazhab Syafi'i, nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuha Syekh Wahbah Az-Zuhaili, itu jatuh talak 1. Tetapi dalam isbat kitab Muharrar Imam Ar-Rafi'i, Imamul A'zam Imam Ar-Rafi'i, di atas lagi dari Imam Nawawi, pengarang kitab Minhajut Talibin, di atas beliau lagi, Imam Ar-Rafi'i berkata itu tidak termasuk jatuh talak. Hukum talak itu wajib ikrar baru sah. Kalau nggak diikrar dia nggak sah. Ikrar itu pun wajib dalam keadaan sadar. Orang mimpi memberikan talak, hukum tidak sah jatuh talak. Dia memberikan talak lewat hati atau dalam hati, tidak diikrar, maka hukumnya tidak jatuh talak. Tidak. Kalau dalam hati, saat dia terucap baru jatuh itu kalimatnya. Di hatinya. Nah, kalau terucap talak 3 langsung hukumnya jatuh. Jatuh talak 3 karena memang sifat hukum talak yang tidak jatuh itu beriringan adalah talak 3 langsung jatuh 3. Nah itu nanti saat dibawa ke mahkamah. Saat dibawa ke mahkamah itu ada yang namanya talak ghadab dengan sebab emosian atau pancingan emosi dari seorang istri, sehingga emosi out of control yang membuat seseorang itu tidak bisa mengontrol lisan dan pikirannya. Kalau di mahkamah syariah talak dibatalkan, tapi kalau di kampung itu talak tetap dilanjutkan, tergantung nanti dibawa ke syariat, ke mahkamah syariat atau tidak. Makanya saat mediasi nanti kedua belah pihak datang mengklarifikasi. Yang jadi masalah saat dibawa ke mahkamah syariah, si mantan suami nggak datang, si mantan istri nggak datang. Kadang salah satu pihak datang, jadi nggak sinkron antara keterangan yang didapat dari saksi pemberi talak dan saksi penerima talak. Dua-dua datang. Nah, itu bagian dari mahkamah syariah. Yang diadopsi adalah KHI, kompilasi hukum Islam di Indonesia. Kalau memang karena sebab emosi atau pancingan emosi dari talak 3 dia dikonversi menjadi talak 1 atau bahkan tidak jatuh sama sekali. Karena hukumnya jangan memberikan keputusan saat kalian sedang sangat lapar, kata Rasulullah. Ghadban. Ghadban itu suasana yang bersengatan. Arti bersengatan apa? Kalau lapar, sangat lapar. Jangan tanya fatwa sama orang sedang sangat lapar. Nah, sekarang lapar aja. Jangan tanya fatwa. Kenapa? Aku sedang mikirin perut, kok nanya fatwa gitu kan? Pada orang yang sedang sangat sedihnya. Dia sendiri punya masalah. Datang timban awak nanya, Ustaz, saya ada masalah, Ustaz. Masalah apa? Masalah yang cukup berat kupikulinya. Nggak boleh. Jangan memberikan solusi saat sedang dalam bersengatan. Sangat banyak masalah, sangat haus, sangat lapar, sangat marah, bahkan sangat sesak, jangan, itu bahaya loh. Kenapa? Orang ngomong sesukanya, dia mikir apa? Ini udah mau keluar gitu. Nah, jadi dengan sebab kesadaran seperti itu, ghadban, namanya talak ghadab. Karena sebab sangat marah, dia bisa dikonversi menjadi tidak jatuh talaknya atau menjadi talak 1. Itu sah karena hadisnya. Nah, hadisnya jangan engkau menghukumi seseorang dalam keadaan ghadban. Ghadban sangat-sangat sedih. Makanya kan Sayyidina Ali, beliau berkata, jangan kalian berjanji saat kalian sedang sangat bahagia. Kalau sedang sangat bahagia, lain-lain janjinya orang. Salah-salah bulan dibelinya, punya siapa, mau gadi di mana dia? Bulan mau dibeli, ya kan? Oke, ada lagi? Mau nanya? Boleh. Kalau mau nanya nggak masalah, nanya kan nggak bayar. Oke, ada lagi? Karena marah, istri jangan pakai rem. Dia jangan pakai niat. Boleh. Ya. Hukum jatuh talak 1. Dalam isbat mazhab Syafi'i, nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuha Syekh Wahbah Az-Zuhaili, itu jatuh talak 1.
Tetapi dalam isbat kitab Muharrar Imam Ar-Rafi'i, Imamul A'zam Imam Ar-Rafi'i, di atas lagi dari Imam Nawawi, pengarang kitab Minhajut Talibin, di atas beliau lagi, Imam Ar-Rafi'i berkata itu tidak termasuk jatuh talak. Kenapa? Karena perempuan yang mengancam itu namanya fasah. Laki-laki cuma mengiyakan, memang menghawakan istri, kan rujuk, tidak jatuh talak. Tapi mengiyakan, mengizinkan namanya untuk perempuan menggugat fasah. Jadi dua kena itu. Jadi nggak boleh Ustaz bilang jatuh, karena ada ulama yang bilang nggak jatuh talak. Karena dia mengiyakan bahwa wanita atau istrinya untuk memfasah, mengajukan gugatan. Karena kan perempuan nggak bisa dapat hak talak, kecuali perempuan bisa dapat hak talak yang sudah digadaikannya kepada hakim. Itu ada satu. Talak laki-laki itu satu di hakim. Talak satu. Nah, sehingga waktu kita sighat taklik yang dulu waktu nikah, yang ngasih selfie nggak sempat baca. Nah, ya kan, apabila aku meninggalkan istriku 6 bulan berturut-turut, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, dan istriku tidak ridha, dia mengadukannya ke Mahkamah Syariat Departemen Agama dengan membayar 10.000, jatuh talak satu untuk dia. Itu juga berlaku kepada perlakuan tidak enak, KDRT, ataupun sesuatu yang tidak nyaman oleh istri. Dia boleh menggugat. Kalau dia menggugat ke Departemen Agama atau ke Mahkamah Syariat, yang dijatuhkan talak satu dulu, sah rujuk. Itu dia. Tapi kalau yang dia bilang kucuri dalam kasih juga buku, itu namanya fasah. Ancaman fasah. Mengiyakan oleh laki-laki bukan mengiyakan jatuh talak, tapi mengiyakan izin untuk fasah. Ustaz pribadi lebih cenderung kepada yang mengiyakan izin untuk fasah, tidak jatuh talak. Karena laki-laki, karena perempuan yang ngomong kita mengiyakan. Nauzubillah, awghatun halal ilallah. Ada lagi? Dang tai? Bisa lagi, ya. Rajin amat sih. Cuman yang perempuan ini meninggal, dia ini yang perempuan itu dulu gitu kan, ada gaji. Apakah suaminya ini dapat, maksudnya harta dari istrinya ini? Apakah seorang suami kedua dari istri yang dinikahinya sementara istri itu sudah pegawai, katakanlah, dan kebetulan istri itu meninggal, dia mendapatkan harta bersama, itu kan kalimatnya. Fase pernikahan itu diawali di bulan 12 tahun 2010 umpama. Saat dia menikah itu sudah pegawai. Dari 2010 itu semua pendapatan istri dan suami dihitung sebagai pendapatan bersama. Sebelum itu dia bukan pendapatan bersama. Dia ada harta bawaan, harta syarikat dari suami pertama umpamanya. Itu termasuk pusaka, cuma diwariskan kepada anak dan walinya. Setelah mereka menikah, gaji tetap dapat karena dia pegawai, kan belum pensiun. Maka dari fase tanggal 1 dia sah menjadi suami dan istri, tanggal 1 itulah dia dianggap ke depannya harta bersama. Yang kalau meninggal si istri, dari tanggal 1 itu disebut harta syarikat bersama. Yang kalau meninggal tabuh pisang koh 2. Itu dia. Bukan dari awal, dari fase pas akhir dia menikah. Tapi kan Ustaz, dia jadi pegawainya sebelum orang itu menikah, bukan pegawainya, pendapatannya yang dihitung. Ingat ya. Ya, makanya ingat juga, jangan sampai salah menjabarkan nanti kan. Itu ya, kita padai. Billahi taufiq ila aqwamit thariq. Akhiru qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lamu bis-shawab. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyid Muhammadin wa alihi
وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.